Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah kembali. Tuhan Yesus menanti kedatangan kita dalam hadiratnya. Karena itu mari sama-sama kita siapkan hati kita buat Tuhan. Dan kita beri yang terbaik buat Tuhan, amin. Roma 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Setiap kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih karunia-Nya, karena penebusan dosa kita telah dihapuskan. Amin. Sebab itu, mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita memuji menyembah Tuhan. Kita datang pada Tuhan dan beribadah kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu mari jangan lupa setelah nanti kita sudah beribadah, klik like dan subscribe untuk link ibadah YouTube kita. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah ditebus oleh darah Kristus, bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Dia adalah Raja dan Tuhan kita. Haleluya. Dia layak menerima pujian dan pengagungan kita. Terima kasih Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Sekali lagi katakan, datang pada Tuhan. Mari datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Dia Allah yang berkuasa. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Hanya bagi Dia. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Haleluya. Ku mau bersorak-sorai, come on, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umat yang bersuka cita, tepuk tangan sama-sama. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Dia Allah yang berkuasa. Segala kemuliaan, oh haleluya. Mari goyang sama-sama, katakan, ku mau bersorak. Ku
tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Dia Allah yang kudus. Dia layak untuk dipuji dan disembah. Dia layak ditinggikan di atas segala-galanya. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Sucikan kami ya Allah. Layakkan kami Tuhan menghampiri-Mu. Sebab hanya orang-orang yang bersih tangannya dan suci hatinya yang dapat naik ke gunung Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Ini pujian dan pengagungan kami Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Katakan Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Oh, kami datang Tuhan menghampiri-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah. Ku tersungkur, amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, haleluya, amin. Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, Allah yang layak menerima pujian dan pengagungan kami. Tidak ada satu Allah pun di muka bumi ini yang kami sembah. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kudus nama-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kudus, kuduslah, haleluya. Kudus, kudus, kuduslah.
Mari kita angkat tangan di hadapan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will see your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Praise, oh, praise His name forevermore. For endless days we will see your praise, oh Lord, our God. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior, that caused His body bound and dancing still, the let Him die in Joseph's stone. Terpujilah Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan pengagungan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kami dedikasikan di dalam satu nama yang perkasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya ketika umat Tuhan memuji Dia, Dia hadir. Karena di atas pujian dan pengagungan kita, Allah kita bertakhta. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita di atas pujian umatnya. Katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir
dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Mari bernyanyilah. Sebab ada kuasa. Amin, amin. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala semua. Ada kuasa. Come on. Mari umat Tuhan, nyanyikan dengan segenap hatimu. Sebab ada kuasa. Amin. Lompat sama-sama. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Yang sanggup membungkam, yang sanggup membungkam, yang sanggup membungkam, yang sanggup membungkam, yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan sama-sama, haleluya. Ada kuasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia dahsyat, amin. Haleluya. Saudara rindu api kemuliaan Tuhan tercurah bagi saudara masing-masing yang ada di rumah. Haleluya. Mari lebih lagi datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami datang dengan sukacita kami. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua gereja Tuhan. Amin. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Terima api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah. Api kemuliaannya. Api kemuliaan tercurah. Amin. Mari beritakan pada dunia bahwa Yesuslah segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua dari seluruh penjuru datang untuk menyembah Dia. Mari dengarkanlah. Haleluya. Gereja Tuhan bersatu, ini waktunya. Amin. Mengangkat, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama semuanya. Api kemuliaan tercurah. Amin. Penuhi kami semua. Bahwa amin. Api kemuliaan tercurah. Haleluya. Bahwa siapa raja? Bahwa Yesuslah raja. Segala raja. Katakan segala raja, Dialah Yesus. Tidak ada yang lain. Segala raja. Segala raja. Haleluya. Kuasanya membangkitkan. Come on. Urapan roh bekerja melanda umatku saat datang menyembah. Haleluya. Mujizat telah buktikan. Sekarang waktunya. Amin. Kuasanya membangkitkan. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala berbunyi. Tanda panggilan kudus. Dari seluruh bumi.
Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kiranya kuasa urapan Allah mengalir dalam setiap hati kita yang ada dalam pergumulan beban berat. Puji-pujian sanggup mengubahkan setiap kita. Sebab di atas pujian Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap umatnya. Mari siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang mengenal setiap pribadi kami. Sampai kedalaman hati kami, hanya Engkau yang mengenalnya Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami lebih lagi bagi-Mu. Bentuk kami Bapa. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing. Siapkan hati kita yang terbaik buat firman Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa pujian dan penyembahan kita telah naik di hadapan Tuhan. Dan kini saatnya kita menerima sabda firman. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, lewat pujian dan penyembahan yang kami telah naikkan, kini kami telah siap menerima taburan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh berbicara kepada masing-masing kami, sehingga kami benar-benar melakukan apa yang Tuhan pesankan lewat pemberitaan firman pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan adalah begini: dosa-dosa Yerobeam bin Nebat dan apa hubungannya dengan dosa-dosa di masa kini. Nah, kita akan mempelajari lebih dulu siapakah itu Yerobeam bin Nebat. Nah, kita membaca dalam Perjanjian Lama, yaitu 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-28 yang demikian bunyinya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, diterangkan bahwa Yerobeam ini berasal dari suku Efraim, yaitu satu suku dari 12 suku Israel dari garis keturunan Yusuf. Jadi dia adalah keturunan daripada Yusuf. Dan dikatakan dalam pembacaan tadi, Yerobeam ini seorang pemuda yang sangat tangkas. Ia rajin bekerja sehingga ia diberi kedudukan penting oleh Raja Salomo. Nah itu adalah Yerobeam bin Nebat. Nah kemudian saudara-saudara, kita akan lihat seterusnya apa yang dialami oleh Yerobeam ini. Mari kita membuka dalam 1 Raja-Raja 11, 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 33. 1 Raja-Raja 11 mulai ayat yang ke-29 yang demikian bunyinya. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain biru dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan lenyap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Ashtoreth, dewi orang Sidon, kepada Kamos, ilah orang Moab, dan kepada Milkom, ilah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku,
dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari pembacaan ini, maka setelah Raja Salomo mati, saudara-saudara, Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda di sebelah selatan, ya, di mana kerajaan Yehuda sebelah selatan ini terdiri dari suku Yehuda dan suku Benyamin yang ibu kotanya adalah di Yerusalem. Nah, kemudian yang kedua adalah Israel Utara. Israel Utara ini, saudara-saudara, dengan sebutan kerajaan Israel dengan 10 suku dan kota Samaria sebagai ibu kotanya. Dan Yerobeam ini, saudara-saudara, adalah raja pertama dari kerajaan Israel Utara, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh ayat selanjutnya? Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sayang sekali, Yerobeam ini diberitahukan oleh Nabi Ahia bahwa dia akan menjadi yang memegang kuasa atas 10 suku Israel. Yang sebetulnya itu satu anugerah, itu kasih karunia. Dia harus hidup menurut ketetapan daripada Tuhan, menyembah kepada Allah Israel, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang disembah oleh Daud itu sendiri. Tetapi ternyata tidak demikian, saudara-saudara. Yerobeam ini melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, penyembahan berhala yang luar biasa jahatnya, dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan, saudara-saudara. Ya, dan dosa daripada Yerobeam itu ternyata diikuti oleh raja-raja penggantinya. Sehingga mulai dari raja kedua, yaitu raja yang menggantikan Yerobeam, sampai dengan raja yang ke-19, kalau saudara baca di dalam satu raja-raja dan selanjutnya, itu selalu ada catatan begini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Jadi bayangkan saudara-saudara, Raja Israel Utara ini, yaitu Yerobeam raja yang pertama, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu penggantinya raja kedua, raja ketiga, raja keempat, sampai raja ke-19 selalu dikasih catatan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu selalu begitu catatannya, seperti tingkah laku yang Yerobeam telah lakukan, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kita akan memeriksa dosa apakah sebetulnya yang diperbuat oleh Yerobeam, saudara-saudara. Kita membaca 1 Raja-Raja 12 mulai ayat 28. Haleluya. 1 Raja-Raja 12 ya, mulai ayat yang ke-28, saudara-saudara. Mari kita akan melihat. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang ilah-ilahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, saudaraku, kata Allah, Allahmu dengan huruf A di depannya, ya, saya baca dengan perkataan ilah supaya membedakan Allah yang sesungguhnya dengan A besar dengan yang bukan Allah yang sesungguhnya, yaitu ilah-ilah. Karena itu saya baca ilah-ilah gitu ya. Ayat 29. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat
imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban, saudara-saudara. Ya, nah itulah dosa-dosa yang diperbuat oleh Yerobeam, saudara-saudara. Ya, dikatakan tadi, saudara-saudara, ia membuat apa, saudara-saudara? Yaitu ia membuat anak lembu dari emas, dan kemudian dia mengatakan kepada 10 suku di Israel Utara, inilah Tuhan Allahmu yang melepaskan engkau dari negeri Mesir sehingga engkau bisa menduduki negeri Kanaan ini. Nah, saudaraku, ia sudah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya 180 derajat. Bukan main, saudara-saudara. Malah ia menetapkan hari-hari raya seperti hari-hari raya orang Israel yang sebelumnya. Nah, jadi dia sepertinya mendirikan agama yang baru, mengangkat imam-imam yang baru, mendirikan mezbah yang baru, tetapi semuanya adalah penyembahan kepada lembu emas yang dia buat. Dan dia mengangkat imam-imam ya untuk membawa semua rakyat menyembah kepada lembu emas. Betapa dosa yang diperbuat oleh Yerobeam ini merupakan dosa yang sangat menyakitkan hati Allah itu sendiri. Kita semuanya tahu siapakah Allah Israel, Allah yang telah disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah melepaskan Israel dari negeri Mesir di bawah pimpinan Musa, kemudian Yosua, dan mengalahkan suku-suku yang ada di tanah Kanaan sampai mereka menduduki negeri Kanaan. Itu adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah Israel, Allah yang Maha Esa, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Loh, kok gampang-gampangnya Yerobeam merubah semuanya itu, lalu membuat lembu emas dari tuangan emas, saudara-saudara. Dan setelah tercetak menjadi anak lembu emas dari emas yang berkilo-kiloan itu, dia mengatakan, inilah ilah-ilahmu yang telah melepaskan engkau dari negeri Mesir. Betapa bejatnya secara rohani Yerobeam, betapa dalamnya dosa daripada Yerobeam, betapa sesatnya dia menyesatkan rakyat Israel, dan rakyat Israel sebelah utara menuruti apa yang ia perbuat. Bahkan raja penggantinya dari raja kedua sampai raja ke-19 juga mengikuti dosa-dosa Yerobeam, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, saudara-saudara. Ini sangat luar biasa. Lalu sekarang kita akan melihat apa akibat daripada dosa Yerobeam ini, saudara-saudara. Tindakan Yerobeam ini mengakibatkan rakyat Israel, saudara-saudara, terjebak dalam dosa perzinahan secara rohani. Mereka sepertinya menyembah, tetapi bukan kepada Allah Israel yang benar, tetapi menyembah kepada lembu emas hasil buatan daripada Yerobeam itu sendiri. Mereka beribadah, berdoa kepada Allah Israel sepertinya, tetapi sesungguhnya mereka menyembah berhala yang mati, yaitu lembu daripada emas tadi itu, saudara-saudara. Nah, generasi Yerobeam dan selanjutnya mulai berpikir ya bahwa patung-patung lembu emas itulah wujud daripada Allah Israel yang patut disembah. Dan itu juga yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka.
tanpa mereka sadar bahwa itu adalah dosa yang berat. Jadi penyimpangan daripada sejarah yang dilakukan oleh Yerobeam itu menjadikan ibadah orang-orang Israel di bagian utara itu melenceng jauh, ya sudah menyimpang daripada kebenaran yang Alkitab katakan, saudara-saudara. Padahal berkali-kali Tuhan telah menasihatkan melewati mulut para nabi, jangan ada padamu ilah yang lain di hadapanku, saudara-saudara. Itu berkali-kali diingatkan. Tetapi karena Yerobeam ini seorang raja yang harus dituruti, ditaati oleh rakyatnya, ia membuat seluruh rakyat jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, yaitu perjinan secara rohani, dan itu merupakan dosa yang begitu berat yang menyakitkan hati Tuhan Allah sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan kita pada masa kini? Nah, pada masa perjanjian baru, pada masa akhir zaman menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudaraku yang kekasih, ternyata masih banyak orang Kristen yang tanpa sadar telah terlibat dalam dosa Yerobeam. Walaupun tidak persis ya seperti yang dilakukan oleh Yerobeam, menyembah lembu, patung emas tadi, tetapi sebetulnya tanpa sadar telah terlibat dalam dosa Yerobeam, saudara-saudara. Coba mari kita akan melihat. Yang pertama-tama, ya, karena pengertian akan Tuhan itu begitu minim. Masih banyak keluarga-keluarga Kristen yang terikat dengan berhala-berhala, yang masih terikat dengan jimat-jimat, saudara-saudara. Nah, saudaraku, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dan ayat 21 itu dikatakan demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudaraku, firman Tuhan tadi kalimat terakhir mengatakan anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Apa artinya? Kalau firman Tuhan tadi mengatakan anak-anakku, berarti saudara-saudara, saya dan semua saudara adalah anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, umat yang telah diselamatkan dan diampuni dosa kita lewat pengorbanan Yesus Kristus dari atas bukit Golgota, saudara-saudara. Nah, kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah diampuni. Karena itu sebagai anak-anak Allah, firman Tuhan tadi katakan waspadalah terhadap segala berhala. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau firman Tuhan tadi mengatakan waspadalah terhadap segala berhala kepada anak-anak Tuhan, itu artinya masih ada jemaat yang tanpa pengertian yang benar menyimpan berhala dan jimat-jimat. Itu sebabnya waspadalah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bukan cuma sekali, 2 kali, tetapi sudah beberapa kali dari sejak saya melayani sampai hari ini. Ketika saya dan istri besuk ke rumah-rumah jemaat, ya, jemaat yang sakit, sudah diupayakan ke berbagai macam dokter, di berbagai tempat, di berbagai kota, tapi lah kok enggak sembuh-sembuh, apa yang terjadi? Nah, tidak kebetulan, saudara-saudara, istri saya, Ibu Pendeta Yuliana Abednego, yang sekarang sudah ada di sorga bersama Tuhan Yesus, karena dia telah dipanggil pulang oleh Tuhan 3 tahun yang lalu. Beliau ini mempunyai karunia penglihatan. Itu salah satu karunia Roh Kudus yang luar biasa. Beliau melihat, ya, dari kuasa Roh Kudus, ini keluarga kenapa doanya belum juga dikabulkan oleh Tuhan. Karena masih menyimpan berhala. Karena masih menyimpan yaitu jimat-jimat dari dukun.
Dan sesudah ia berkata-kata kepada yang punya rumah tadinya tidak mengaku, tetapi ibu gembala mengatakan, Roh Tuhan yang telah berbicara kepada saya, dan saya sendiri melihat di sini ada jimat, di sini ada berhala. Akhirnya yang punya rumah itu mukanya pucat, dan saya katakan, mari ibu ingin gak bapak atau suami ibu mengalami kesembuhan dan pengampunan dari Tuhan? Ambil itu jimat dan berhala, keluarkan di tempat ini. Akhirnya ibu itu berjalan masuk kamar. Dan dia keluar lagi membawa berhala. Dia membawa jimat-jimatnya yang disembah. Dan setiap hari-hari tertentu itu berhala itu didoa-doain, dibaca-bacain mantra, ya, dan sebagainya. Jimat-jimat itu ada cukup banyak. Dan akhirnya kami doakan, kami tengking dalam nama Yesus. Lalu jimat-jimat berhala itu kami bakar dalam nama Yesus. Sesudah saya mengatakan kepada ibu itu, ibu apakah masih sayang terhadap berhala ini? Karena saya sudah terangkan banyak firman, dan ibu mengatakan, tidak Pak Pendeta, saya sudah pasrah menyerah. Apa yang Bapak lakukan saya sudah tidak sayang lagi. Saya lebih sayang nyawa daripada suami saya, daripada jimat-jimat yang ternyata tidak mendatangkan keuntungan, tetapi malah mendatangkan hal-hal yang sangat celaka ini. Saya bakar dalam nama Yesus. Kemudian saya berdoa minta pengampunan atas keluarga ini. Lalu saya tumpang tangan berdoa kepada suaminya. Dan apa yang terjadi? Mujizat Allah terjadi. Dokter tidak menemukan penyakitnya. Tetapi orang itu tidak bisa bangun. Badannya lemas, tidak bisa tidur. Tetapi dengan doa dalam nama Yesus, Tuhan ampuni dosanya. Dan Tuhan memberikan kesembuhan secara mujizat, saudara. Ternyata masih ada jemaat yang menyimpan berhala, yang menyimpan jimat-jimat. Kalau ada hal-hal yang lain, dia pergi ke orang-orang pintar. Nah, siapa orang pintar, saudara-saudara? Itu mungkin mbah dukun dan sebagainya. Bukan kepada Tuhan, tetapi larinya kepada orang-orang pintar. Ini aneh namanya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ada yang seperti ini, itu adalah dosa daripada Yerobeam yang saudara lakukan. Dan saudara menyakitkan hati Tuhan Allah. Itu sebabnya bertobat dan serahkanlah jimat-jimat dan berhalamu kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan. Nanti akan dibakar. Hamba Tuhan akan memohonkan doa pengampunan dan saudara pasti akan mengalami kelepasan. Karena saya tahu setiap keluarga yang masih menyimpan jimat-jimat, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kerukunan, tidak ada ketentraman dalam rumah tangganya. Yang ada adalah cekcok terus, saudara-saudara. Ya, saling menyalahkan. Emosinya itu gampang sekali, ya, menyala-nyala sehingga terjadi pertengkaran, perkelahian di dalam keluarganya. Tidak aman sama sekali. Apa sebabnya? Karena akibat daripada jimat berhala itu menjadikan suasana panas di tengah-tengah keluarga itu. Makanya bertobatlah dari dosa-dosa Yerobeam. Yang kedua, saudaraku, sadarilah bahwa Tuhan selalu melihat dan menilai kehidupan rohani saya dan saudara, yaitu bagaimana ibadah kita sementara kita di dunia ini. Saya bacakan dalam Matius pasal 7 mulai ayat yang ke-21. Haleluya. Matius, saudara-saudara, pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang kekasih, ini firman ini sangat keras sekali. Menegur bukan orang lain, bukan gereja lain, bukan orang Kristen yang di luar sana, tetapi menegur kepada saya dan kepada saudara.
Lihatlah, walaupun orang Kristen bahkan hamba Tuhan sekalipun sudah berdoa mengusir setan, ya, mendoakan orang sakit, terjadi mujizat kesembuhan, setan-setan keluar. Tetapi kalau mereka masih melakukan kejahatan, ya, dosa-dosa Yerobeam, maka pada akhirnya Tuhan tidak mengenal kepada mereka. Nah, saudaraku yang kekasih, apa sebabnya kok mereka mengusir setan dalam nama Yesus, kok terjadi mujizat? Karena Tuhan Allah membela firman-Nya. Ya, karena firman Tuhan itu ya dan amin harus terjadi. Tetapi orang yang memberitakan firman, memberitakan Injil yang tidak hidup di dalamnya, dia harus bertanggung jawab akan kehidupannya di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan bisa mengatakan, aku tidak kenal kepada engkau, enyahlah daripadaku. Dia memberitakan Injil, orang lain selamat, tapi dirinya tidak selamat. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah mengatakan, ini yang aku khawatirkan. Aku memberitakan keselamatan dalam Yesus. Orang lain diselamatkan, tapi diriku sendiri ditolak di hadapan Tuhan. Karena itu hamba-hamba Tuhan, kita semuanya harus konsisten. Kita harus benar-benar melakukan firman Tuhan dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Saudaraku, yang ketiga, saudara-saudara, apakah dosa Yerobeam pada masa kini? Kita melakukan ibadah tetapi hanya seremonial belaka. Sedangkan hidup kita tidak pernah bertobat, tidak tinggalkan cara hidup yang lama. Ya, saya bacakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Haleluya. 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, dengar baik-baik, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, camkan baik-baik ini firman Allah. Ya, secara lahiriah mereka menjalankan agama. Mungkin itu adalah kita. Kita masih beribadah, ya, hari Minggu ke gereja, atau pada saat-saat pandemi ini kita beribadah lewat online. Tetapi ketahuilah, sekarang ini adalah akhir zaman, saudaraku. Sekarang ini kita hidup pada masa yang sukar. Apa yang terjadi? Dikatakan firman Tuhan tadi, manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, ya, membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah itu sendiri. Inilah manifestasi daripada dosa-dosa Yerobeam pada masa kini, yaitu masa akhir zaman. Itu sebabnya firman Tuhan yang keras seperti ini harus dijelaskan, harus diberitakan supaya hidup kita kudus dan kita tidak melakukan dosa daripada Yerobeam pada masa kini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara, banyak orang yang tidak mengenal secara pribadi siapa Tuhan Allah yang disembahnya. Hanya mendengar dari kata orang, belum mengalami pengalaman pribadi. Nah, Ayub sendiri dia mengaku dengan terus terang, ya,
pada Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat 5 bagian A. Di sana dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ini kalimat bagian A. Dulu, tadinya keagamaan daripada Ayub itu baru sekedar mendengar dari kata orang. Dan dari kata orang itu dia beribadah. Tetapi puji Tuhan, selanjutnya saudara-saudara, ia mengatakan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, yaitu pasal yang terakhir saudara-saudara, saya akan bacakan kepada saudara, pasal 42 ya, ayat yang ke-5 itu dikatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Nah, dengan baik. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mata rohani daripada Ayub telah dibukakan oleh Tuhan. Sehingga dia berjumpa dengan Tuhan Allah yang disembahnya. Dia mengalami pengalaman pribadi. Barulah keagamaannya mantap betul-betul. Jadi agama Kristen bukan hanya teoritis. Semua kita harus mengalami perjumpaan pribadi di hadapan Tuhan Allah. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku yang kekasih. Yang terakhir saudara-saudara. Apa hubungannya dosa Yerobeam dengan kita pada masa kini? Ya, orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Tetapi hanya ingin memuaskan keinginan telinganya saja. Ya. Saya bacakan 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara mesti waspada benar-benar. Hati-hati benar-benar. Banyak hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang tidak pernah sekolah teologi secara formal, tidak pernah belajar tentang Alkitab, tetapi dia belajar secara autodidak. Tetapi penafsirannya memakai pikiran dan penafsiran diri sendiri. Akhirnya pengajarannya bukan Alkitabiah, tetapi ajarannya sudah melancang jauh daripada firman. Nah saudaraku, memang banyak dari gereja-gereja kita, para pendeta yang non sekolah teologi. Tetapi ajaran mereka benar. Apa sebabnya? Karena mereka banyak bergumul secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang dia layani. Dan belajar secara pribadi, banyak membaca. Dan bersekutu dengan intim dengan Roh Kudus. Dan dia diberitahukan yang benar oleh Roh Kudus. Sehingga ajarannya benar. Melakukan banyak mujizat. Dan jemaahnya diberkati baik dalam jumlah dan di dalam kualitasnya. Itu luar biasa. Itu terjadi. Tetapi ada juga yang melenceng ajarannya. Nah itu semakin terlihat saudara. Akhirnya menyesatkan banyak orang. Kita mesti hati-hati. Ada beberapa gereja yang gembalanya tidak berkhotbah. Tapi memanggil pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Yang memanggil ya katakanlah yang bisa menyanyi dengan baik. Yang dikatakan mereka itu adalah penyanyi-penyanyi yang beken saudara-saudara. Dengan kesaksiannya, bintang-bintang film dan sebagainya. Dengan kesaksian yang aduhai. Nah untuk memuaskan telinga daripada jemaat-jemaat yang mendengar. Jadi dalam ibadah itu bukan firman yang disampaikan. Hanya kesaksian-kesaksian belaka dan nyanyian indah disertai dengan musik-musik yang indah. Kebaktian sudah menjadi entertainment secara rohani. Tidak ada pesan firman yang benar-benar menyentuh hati dan menyadarkan suatu jemaat bertobat. Tetapi itu hanya merupakan kesukaan dari telinga saja. Waspada tentang hal ini. Nah jangan sampai ketularan dosa daripada Yerobeam. Inilah firman yang telah saya sampaikan kepada saudara dalam ibadah minggu ini. Tuhan memberkati saudara. Karena yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman. Dan yang melakukan dalam hidupnya. Amin.
Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami melihat diri kami masing-masing. Siapakah kami? Bagaimana ibadah kami? Bagaimana pengenalan kami terhadap Tuhan Yesus Kristus secara pribadi? Bagaimana keagamaan kami? Bagaimana kedewasaan rohani kami? Ternyata masih banyak kekurangannya. Ampunilah ya Tuhan kami. Kalau dosa-dosa Yerobeam ternyata merembes sampai pada masa kini. Dan tanpa sadar kami juga melakukan dosa-dosa Yerobeam. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Sucikanlah hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Supaya kami kembali kepada ibadah yang sejati, yang Engkau kehendaki. Hanya Engkaulah yang kami tinggikan, kami muliakan. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya ya Tuhan, biar firman-Mu ini melembaga di dalam hidup kami. Terukir dalam loh hati kami. Dan kami lakukan dengan seksama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Di saat ini, haleluya, mari kita mau tanggalkan segala dosa yang merintangi kita. Dosa apapun itu, tanggalkan semuanya, biar hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberi persembahan syukur yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu boleh silakan mengirimkannya lewat nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. GB Karunia, Gracia, Karisma, dan Anugerah. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu saat ini. Kami belajar Tuhan dari dosa-dosa Yerobeam. Kami mau mengambil sebuah komitmen, keputusan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau hidup seperti Yerobeam hidup. Hidup kami persembahkan semuanya untuk Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Tuhan beri kekuatan kesehatan senantiasa. Di dalam nama Yesus. Tiba saatnya Bapak, kami mau membawa korban syukur kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Setiap tangan-tangan yang akan mentransferkan berkat-berkat mereka ke nomor rekening gereja masing-masing. Diberkatilah mereka berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, dalam segala usaha, pekerjaan, dan keluarga mereka. Diberkati oleh Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dia penebusku. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Dia penebusku. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama dengan sukacita memberi bagi Tuhan. Ku tahu Dia penebusku. Ku tahu Dia penebusku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin, oh Dia angkat deritaku. Dia sembuhkan. Yang percaya katakan ku yakin. Mari sama-sama angkat panji kemenangan. Ku angkat panji. Dia penebus, Dia hiduplah. Oh Dia penebusku. Dia penebus, Dia hiduplah. Sekali lagi katakan Dia penebusku. Dia penebusku. Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah. Tuhan menerima dan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup saya mengajak mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ya, ajak seluruh keluarga bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dan menerima doa berkat.
Terima kasih untuk kebaktian secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap kami keluarga demi keluarga. Segala pujian, hormat, syukur, biar Tuhan menjaga, melindungi, memberkati keluarga kami. Bungkus senantiasa dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari pandemi global COVID-19. Sehingga kami tetap sehat walafiat di musim pandemi ini. Sampai musim pandemi global itu berlalu, kami masih tetap sehat walafiat. Dan kami boleh mengadakan kebaktian tatap muka. Itu sebabnya tolonglah kami, dengarlah doa kami. Terima kasih banyak Bapa. Kini kami siap menerima berkat ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua belah tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat ilahi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Bapa di dalam anugerah dan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Haleluya, dengan sukacita kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Tidak usah kita takut sebab Allah kita El Shaddai, Dia berkuasa. Mari angkat tanganmu. El Shaddai, El Shaddai.